dengan corona itu kita diajari untuk hidup higien, Iya, hidup bersih. hidup bersih. Ya, sudah. Terutama yang bersih ruhani. Ya dua-duanya lah sama-sama wajib itu. Bersih ruhani dan jasmani. Sehat rohani dan jasmani. Mungkin rohani itu apa termasuk tadi yang digambarkan oleh Gus, syirik atau sombong Ya, itu iya, masuk itu. ya, Kalau ya. masih syirik, masih sombong, Ya, berarti kan masih belum bersih itu ya. Itu jibrat getih. Jadi maksudnya jibrat getih gimana Gus? Ya kewotor, ya koyo awak jibrat getih. Ya amis wae. Ya seperti itu. Kan amis. Ya iya. Jadi saya berpikir begini malah. Jadi dengan fenomena yang ada sementara ini, setelah proses dilalui mulai PSBB, new normal dan seterusnya, bahkan justru hasilnya belum tampak jelas, maka ikhtiar dohir dari pemerintah ini mungkin ya sudah maksimal atau bagaimana. Nah, tidak kalah pentingnya mungkin yang belum mereka lakukan ikhtiar secara batiniah. Artinya dari keterangan-keterangan Gus di beberapa pengajian Agung dan lain sebagainya itu, saya menangkap bahwa solusi dari corona ini untuk pribadi baik ini saya sebagai rakyat Indonesia maupun bagi kalangan penguasa pemerintah, ini harus lebih mendalami sisi ketasawufan. Artinya yang menyampaikan di situ seandainya aja mungkin dengan asas contoh husnudzon, misalkan tadi pemerintah ini sampai judek, rakyat dikongkon maskeran, gak gelem maskeran, dikongkon physical distancing, ndak mau dan seterusnya, di rapid test ndak mau lari dan seterusnya. Lah ini kalau pelajaran tasawuf kan akhirnya nggak mungkin pemerintah ini menyalahkan rakyat, rakyat juga nggak mungkin menyalahkan pemerintah. Nah ini das pundi, artinya solusi yang dari ikhtiar lahiriah sudah dilakukan dirasa kurang berhasil, mungkin ada solusi dari sisi ketasawufan, dari sisi batiniah. Apa yang harus dilakukan mungkin seandainya saya selaku pimpinan? Ya, seandainya Anda selaku pimpinan yang penentu kebijakan, maka kalau tinjauan tasawuf ini bahwa menata dunia atau menata lingkungan, lebih di lingkup kecil menata kehidupan person pribadi masing-masing manusia, ini mulainya dari mana kalau tidak dari kalbu? Selalu sumbernya awalan wa akhiran ya hati, dan selalu harus menabuh genderang perang melawan nafsu. Itu selalu, apapun masalahnya, solusinya adalah kembali ke hati. Karena memang baik buruknya tubuh, anggota tubuh seluruhnya ini yang menentukan adalah hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Sabda Nabi yang populer. Ingat-ingatlah bahwa di dalam tubuh ini terdapat sapringkil getih, secuil darah, di mana secuil darah ini yang menentukan baik buruknya seluruh anggota tubuh.
Jika secuil darah ini kondisinya baik, maka baiklah sekujur tubuh. Ketika secuil ini buruk keadaannya, maka buruklah sekujur tubuh. Ingatlah bahwa secuil darah yang ada di dalam jasad itu namanya kalbu. Kolbu bahasa Arabnya. Sudah menjadi bahasa Indonesia, jadi kalbu. Nah, punten. Cara nek umume kados tulang ngeten iki belum mengerti benar mana antara itu Kalbu dan kalbu, nafsu. mana itu nafsu, Iya, iya, mana iya. itu kemudian. Lah, terus bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Ya. Memang kalbu, pengertian kalbu di agama beda dengan pengertian hati di agama. Itu beda dengan hati menurut para dokter. Nah, Beda. Karena menurut dokter hepar. Kalau hati menurut agama itu, apalagi ini tinjauan tasawuf, al-qalbu huwa an-nuru al-azali. Anzalahul haqqul malik ilal insan. Hati adalah cahaya azali. Cahaya azali itu cahaya zaman Allah belum menciptakan segala sesuatu. Cahaya azalinya Allah yang diturunkan kepada kita manusia ini untuk menunjukkan jalan hidup yang benar dan diridhoi, yang endingnya akan happy atau husnul khotimah. Cahaya azali inilah yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang maslahah, mana yang menyebabkan masalah, mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang berakibat dimurkai. Ini kalbu. Dan kalbu yang definisi tasawuf inilah yang kemudian kita disebut al-insan, di mana derajatnya tertinggi, termulia, terbaik dibanding makhluk, kelompok makhluk apapun, termasuk malaikat kalah sama al-insan, bukan sama al-bashar, sama manusia yang telah adil dan beradab kemanusiaannya dan berketuhanan yang Maha Esa alias beriman. Itu disebut al-insan, artinya manusia seutuhnya. Wutuh menungso, jaba jero jiwa raga jasmani, rohani jasmani. Sifatnya juga manusia. Tidak ada sifat iblisnya, tidak ada sifat setannya, tidak ada sifat binatang buas atau binatang ternak, atau tidak ada sifat manusia pada umumnya, yaitu iri meri, kemudian hasud, suka pamer dan lain sebagainya. Itu sifat bashar, bukan sifat insan. Sifat bashar, basyariyah, amiyah, sifat kamanungsan umum. Nah, Jadi awalnya memang benar-benar kalbu manusia itu bentuknya bentuk nur itu ya, bentuk cahaya. ya memang itu arti kalbu itu. Iya. Jadi yang awalnya kita nggak pernah sedih, nggak pernah susah, bahkan nggak pernah iri meri dan sebagainya itu. Pokoknya baik lah intinya gitu ya. Ya, Awalnya itu. awalnya. Iya. Memang itu. Itu Iya. kalbu itu. Tapi kok sampai mudah susah, mudah sedih, sampai gak nurut manut. Kalau tadi diomong sampai sombong, sirik. Ya, itu karena tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Peran kalbu, peran hati yang itu fitrah, suci, idhofi kepada Allah, selalu
selalu Apa itu gitu? idofi itu nyandar. Anu. Bersandar, condong. Anu. Idofi itu sifatnya itu idofi ilahi. Selalu bersandar, bergantung kepada Allah. Itu bawaan sejak bayi. Itu yang dimaksud kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Ya, Fitrah itu suci. berarti menyimpulkan kasus yang sementara ini ada dengan terus menaiknya mereka-mereka yang reaktif corona ini, reaktif COVID ini mungkin mereka kurang memfungsikan hati sebagaimana mestinya, hanya mengandalkan akal, kecerdasan, kemampuan dan seterusnya. Apa seperti itu? Pasti itu. Pasti ya. Ini nggak bisa hanya logika saja menyikapi corona ini, nggak bisa. Berarti kelanjutannya mereka sebagai penentu kebijakan harus menyadari posisinya memang sebagai penentu kebijakan, yang dominasi dalam menentukan kebijakan itu kemarin dengan akal, pikiran, kemampuannya dan seterusnya, harus minta tolong datang ke mereka orang-orang yang berhati. Apa bisa seperti Ya, itu? ya pasti ya harus. Nah, ini mungkin Di awal saya sampaikan tadi itu, yang tahu persoalan corona ini hanya dua. Satu, urut ini. Yang satu, dokter ruhani, alias ulama pewaris sejati para nabi. Yang paling tahu persoalan hidup wilayah ruhaniyah. Ini diterangkan jelas di kitab-kitab suci, kitab suci samawi. Kalau Islam ya Al-Quran. Dua, dokter jasmani. Dokter rohani ini ya wilayah kalbu tadi itu. Rahasia hati dan lain sebagainya. Yang membaca segala sesuatu, menelaah, mempertimbangkan hingga memutuskan itu ya dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Tidak dengan nafsu-nafsu. Kedua, dokter jasmani. Ini wilayah akal, logika, empiris, kasat mata. Di mana ini juga ilmu Allah. Di Islam juga ada. Ya fikih itu. Di mana segala sesuatu dibaca, ditelaah, dipertimbangkan hingga diputuskan berdasarkan akal pikiran manusia. Iya. Keduanya ini sama-sama wajib. Iya. Sama-sama Berjalan wajib. seiring. Ya, berjalan seiring. Jadi- Maka harus musyawarah ini. Oke. Yang dokter rohani saat ini dituntut untuk menjadi dokter jasmani atas dirinya sendiri. Atas dirinya sendiri. Tentu ilmunya ya harus koncoan sampai Oke. para dokter terus banyak bertanya, ngorek njaluk ilmu nih anu. Demikian halnya para dokter jasmani. Bukankah kalian wahai para dokter jasmani kelabakan? Sangat. Hah. Ya inilah hikmah corona yang amat sangat besar, Nah. yang masya Allah, yang seandainya disikapi dengan arif dan bijaksana, niscaya masya Allah hikmahnya, anugerahnya ini. Para ulama mepet nang dokter, para dokter rohani mepet nang dokter jasmani.
silaturahim jalan takon-takon iki. Bagaimana ini, Dok? Saya terus ingat teman-teman dokter telepon, WA, telepon, browsing. Wih, macam-macam. Yo opo sih iki, yo apa. Ini yang tahu memang wilayah Dokter Jasmani.